saya akan berbincang seputar ada suatu program yang menarik di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang namanya Fast Track. Nanti kita akan ngobrol sebentar. Saya sudah bersama dua orang mahasiswi dari Fakultas Teknik Industri ya. Iya. Namanya siapa, Mbak? Yohana. Mbak Yohana. Lazida apa Lazada? Zida. Oh, Lazida. Semester berapa ini? Semester 8 di S1 sama semester 2 di S2. Di S2-nya, oh bisa langsung 2 gitu ya? Iya. Oh, apa nama programnya? Mbak Yohana dulu nih. Nama programnya tuh Fast Track program. Apa? Jadi, Fast Track. Fast Track itu? Fast Track. Jadi program percepatan buat teman-teman yang S1 di teknik industri maupun teknik mesin juga yang sedang mengambil tugas akhir, jadi semester 7 atau semester 8 untuk mengambil S2, program S2. Jadi nanti semester 7 itu sambil sambil semester 1 di S2 juga. Oh, bisa ya itu? Bisa. Kuliahnya di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Oh, gitu. Banyak nggak mahasiswa yang ngambil itu? Untuk angkatan 2023 yang 2023 ke S2-nya itu ada sekitar 5 orang dari teknik industri. Tapi itu sih. Kalau tahun lalu sebelumnya ada sekitar 4 orang. Tapi dia belum lulus S1, dia sudah bisa masuk ke S2 gitu ya? Iya. Oh, namanya. Oh, program itu ya. Kenapa ikut program itu, Mbak Yohana? Karena banyak sih benefit yang ditawarin selain kayak kita bisa lulus 5 tahun dengan 2 gelar, dan di program S2 ini juga ditawarin ada program double degree. Jadi kalau misalkan udah ikut fast track dan ikut program double degree, nanti dalam 5 tahun itu bisa dapat 3 gelar, S1, S2 di UGM, dan S2 di program double degree-nya. Oh, S3, maksudnya S2? Enggak, masih S2 juga, cuma di universitas di luar yang bekerja sama teknik industri UGM. Mbak Yohana, apa kesulitannya ketika belajar untuk dua tingkatan ya, tingkatan dengan waktu yang bersamaan ya? Sebenarnya kesulitan yang paling utama terutama di time manajemennya, gitu. waktunya, karena selain di S1 harus nyelesain tugas akhirnya dan juga proyek akhirnya, proyek terpadunya yang menyita banyak waktu juga, itu kita juga harus tetap on track buat ngikutin di S2-nya yang juga pasti ada banyak tugas, harus mulai. Jadi kayak misalnya contohnya sekarang aja di S2 ini kita lagi nyusun metopen tesis tapi sambil nyelesain bab 5 dan bab 6 buat skripsi gitu. Jadi kayak otaknya perlu dibagi gitu. Itu paling susah di time management-nya sih. Jadi kayak banyak mungkin lebih ngorbanin waktu gitu loh. Jadi mungkin waktu tidurnya jadi kayak berkurang karena harus dialokasin buat ngerjain tugas ini, tugas itu. Kalau dari tingkat materinya kesulitannya? Kalau tingkat kesulitannya sejauh ini masih bisa mengikuti karena beberapa ada yang beberapa kayak pengantarnya sama seperti yang di S1, jadi cuma elaborasi sedikit dari yang materi udah didapetin di S1 kayak gitu. By the way, orang biasanya pengalamannya Mbak Yohana pribadi ikut program namanya Fast Track ini sebetulnya apa sebetulnya yang dicari? Apa cari dosennya atau cari? Jadi kalau saya sendiri itu saya ngerasa ilmu saya yang saya dapat di S1 tuh dari pribadi itu masih merasa kurang kalau misalkan mau langsung terjun ke lapangan. Jadi saya masih pengen belajar lagi di S2, terutama buat kayak penjurusannya. Oh, saya tuh lebih tertarik di bagian green energy, green production. Oh, berarti di S2 ini nanti saya banyak ambil matkul mata kuliah pilihan dan juga kayak fokus-fokus di situ. Jadi kenapa saya ambil S2 ini dan fast track ini ya karena saya pertama biar cepatnya lulus, dan kedua saya beneran yakin ketika nanti saya udah lulus, saya beneran yakin sama ilmu yang udah saya dapetin dan siap saya bawa ke lapangan gitu. Oh gitu ya. Mbak Lazida, boleh nggak? Mungkin hampir mirip sama Yohana, cuma mungkin kalau saya lebih ke arah karena ada nih tawaran untuk 5 tahun bisa dapat 2 gelar sekaligus, mungkin itu lebih menarik ya dibanding kalau misal harus 4 tahun dulu S1 ditambah S2 lagi 2 tahun. Dan juga mungkin ada pertimbangan ketika kita udah lulus S1 terus kalau mau mulai lagi untuk S2 itu kan kayak banyak pertimbangan lainnya, entah yang pengen kerja dulu atau apa. Tapi kan kalau sekarang kita kayak fast track itu kayak ya udah 5 tahun kita fokus di kampus, 5 tahun itu kita sampai dapat gelar buat S2. Terus kemungkinan juga nggak menutup kemungkinan kalau dengan gelarnya S2
itu mungkin menambah nilai atau value kita ketika kita besok mau kerja di perusahaan. Oh, gitu. bukan pelarian ya? Aduh, bukan. Bukan Sejauh ya? ini belum sih, belum. By the way, rencananya lulus tuh terus mau apa jadi dosen atau apa Mbak Yohana? Kalau saya sendiri masih pengen kerja di korporat sih, mesti Oh. kayak di bisnis-bisnis yang baru-baru. Oke. Tapi dengan S2-nya itu ya, bukan dengan S1-nya gitu Iya, ya. dengan S2. Kalau Mbak Lazida? Saya masih kepikiran untuk kerja di corporate juga atau di perusahaan swasta juga dengan gelar S1 dan S2 yang selinear. Masih di bidang industri. Masih bidang industri ya. Pengen jadi kan istrinya konglomerat ya. Amin. Ngomong time managementnya itu kan isinya belajar, mainnya kapan gitu loh. Tadi kan katanya waktu tidurnya aja kurang. Berarti kalau waktu tidurnya kurang, Nah kita kan kalau kita kuliah gini kan sambil main. Oh, Jadi gitu ya? Ngobrol-ngobrolnya sambil main. oh jadi belajar sambil main gitu ya. Ya kalau kita ini sih Pak, jadi itu di S2 itu kan kita tuh sekelas itu karena kita cuma satu kelas ya, dan satu kelas itu jumlahnya sekitar 20-an anak. Jadi kan lebih intensif lebih daripada yang S1 jumlahnya 100-an anak. Jadi ketika S2 itu yang 20-an anak itu lebih sering untuk main bareng sih, kayak jadi kita tuh sering ada ada olahraga bareng, badminton bareng setiap hari Sabtu Minggu ya. Gitu ya? Terus kayak kalau bisa mau karaokean mau apa main bareng gitu. Oh gitu ya. Atau kalau nggak ada yang senggang, terus oh ya kita hangout sekalian mungkin di kafe sambil bahas-bahas sedikit nih materi apa, besok mau ada apa gitu. Kalau nggak kita sering juga kerja kelompok di kafe ya, jadi Iya. sekalian nongkrong. Oh, kerja kelompoknya di kafe bisa ya? Bisa. Oh, sambil jedak-jeduk gitu bisa. Terima kasih nggih Mbak Yohana dan Mbak Lazida. Semoga sukses terus, tercapai apa yang diinginkan. Nggih, matur nuwun. Teman-teman sekalian, saya akan wawancari seorang mahasiswi dari Fakultas Teknik yang baru saja selesai sidang skripsi. Saya mau nanya. Oh, gelap ya. Sebelah sini, Mbak. Boleh. Namanya siapa? Nama saya Zabina Asfahani. Oke, barusan selesai sidang ya? Iya. S berapa? S1 untuk pendadarannya, S2 untuk sempronya. Oh, berarti dari S1 langsung ke kan? Iya, jadi agak lama. Oh, gitu ya. Maksudnya 2 kali. 2 kali ya. Setelah S1 ini langsung ke ikut program fast track katanya. Iya, jadi sekarang juga lagi S2, terus tadi habis seminar proposal yang buat S2. Ya, gitu. Oh, gitu ya. Berat nggak? Ya berat tapi dijalanin aja sih. Oh, gitu ya. Akhirnya juga bisa. Kenapa pengen cepet-cepet ambil fast track? Alasannya apa? Sebenarnya karena emang ngerasa S2 itu penting dan juga ada kesempatan di mana bisa lebih ngehemat waktu aja gitu. Biasanya S2 kayak nambah 2 tahun. Tapi kalau saya dengan tahun pertamanya itu bisa beriringan dengan S1, jadinya bisa lebih mengurangi waktu lulusnya lah. Time managementnya gimana? Ya agak susah sih sebenarnya karena habis kuliah masih ngurusin skripsi segala macam, tapi ya udah diniatin aja sih yang penting. Gitu. Nggak apa yang bagian tersulit? Mengatur waktunya Ya bagian itu tersulit? sih mungkin karena tugas kelompok, ada S2 ada tugas kelompok, terus ada potong UTS, UAS juga kan kalau S2, terus skripsinya juga ada beberapa hambatan gitu, jadi nggak bisa fokus ke salah satu, tapi ya di manage dua-duanya. Emang mau jadi apa? Mau jadi apa? Setelah lulus itu mau ngajar? Sebenarnya kalau untuk jadi dosen sebenarnya baru nggak terlalu pengen ke arah situ sih. Ya pengen coba kerja dulu di perusahaan. Oh, setelah S2 itu nanti ya? Iya. Makasih Mbak Ani, selamat ya.